Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Sudah lama sekali ya. Lebih kurang 2 minggu kita tidak berjumpa. Ibu harap kalian tetap sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan kita kesehatan dan juga kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran kali ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca surah Al-Fatihah dan juga membaca doa sebelum belajar. Untuk mempersingkat durasi, jadi kalian doa sendiri ya, seperti biasa yang Ibu bilang setiap pembelajaran yang Ibu berikan di grup. Biasanya pada saat Ibu akan menjelaskan materi, kalian hanya mendengarkan suara. Nah, kali ini Ibu akan memberikan kalian video beserta wajah Ibu yang cantik ini yang bisa kalian lihat di layar sekarang. Dan sekarang waktunya kita belajar baca tulis Al-Quran. Minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai tentang ilmu tajwid, mulai dari cara pengucapan huruf hijaiyah yang benar, kemudian hukum nun mati, mim mati, qalqalah, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, serta adab dan manfaat membaca Al-Quran. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan salah satu hukum bacaan di dalam Al-Quran yang harus kalian ketahui. Karena setiap minggunya di hari Jumat pasti kalian akan menemui salah satu hukum ini. Mungkin ada beberapa dari kalian belum pernah mendengar atau kali ini baru mendengar, oh ini ya hukumnya. Jadi sudah siap? Oke, kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar mengenai bacaan gharib. Atau kalau untuk membacanya secara bagus adalah bacaan gharib atau gharib. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita belajar tentang bacaan gharib adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menunjukkan jenis-jenis bacaan gharib dalam Al-Quran. Yang kedua, membaca bacaan gharib dalam Al-Quran. Ketiga, menulis bacaan gharib dalam Al-Quran. Dan keempat, mempraktekkan bacaan gharib dalam Al-Quran. A. Pengertian dan macam-macam bacaan gharib. Gharib artinya asing. Bacaan gharib yaitu bacaan yang cara membacanya memiliki aturan khusus. Dan jenis-jenis bacaan gharib dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Saktah. Yang dimaksud dengan saktah yaitu berhenti sebentar tanpa nafas. Bacaan saktah ini terdapat di 4 surah. Yang pertama adalah di surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Pada saat akhir bacaan di ayat pertama sebenarnya itu ada tulisan saktah. Tetapi karena dia di akhir bacaan jadi saktahnya tidak dibaca. Kecuali nafas kalian sampai di ayat yang kedua, jadi boleh berhenti tapi tanpa nafas. Berikut cara membacanya jika nafas kalian sampai di ayat kedua. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi pada saat kalian mengucapkan iwajan itu berhenti sejenak tapi tidak mengambil napas. Karena jannya itu adalah salah satu bacaan tajwid yaitu hukum ikhfa, makanya agak dipanjangkan sedikit. Yang kedua adalah surah Yasin ayat 52. Yang ketiga di surah Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang terakhir adalah surah Al-Mutaffifin ayat 14. Jenis yang berikutnya adalah isyimam. Isyimam artinya menampakkan domah yang terbuat dengan isyarat bibir. Isyarat bibir itu sendiri dimunculkan dengan cara memajukan bibir atau memonyongkan bibir ketika sedang membaca gunnah. Dalam Al-Quran, bacaan isyimam hanya terdapat pada satu tempat, yaitu pada surat Yusuf ayat 11. Jenis yang ketiga adalah imalah. Imalah artinya pembacaan fathah yang miring ke kasroh pada surat Hud ayat 41.
Bunyi ro pada kata majroha dibaca re sehingga menjadi majreha. Menurut Qiraah Hafaz, imalah hanya terdapat di satu tempat, yaitu pada surat Hud ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Jadi yang harusnya kita baca majroha jadinya dibaca majreha. Yang keempat adalah tashil. Menurut bahasa, tashil berasal dari kata yaitu sahala, yusahilu, dan tashilun yang artinya meringankan, memudahkan, atau menyederhanakan. Sementara menurut istilah ulama qiraat, tashil yaitu membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Dengan kata lain, bacaan tashil yaitu menyederhanakan bunyi hamzah qathah yang kedua. Jenis yang kelima adalah naql, yang berarti memindahkan atau menggeser. Sementara menurut istilah, naql memindahkan harokat ke huruf yang sebelumnya. Dan jenis yang keenam adalah mat atau qasar. Sebagian besar dari kita mungkin telah memahami jika mat artinya memanjangkan bacaan, sedangkan qasar artinya memendekkan bacaan Al-Quran. Permasalahan mat dan qasar muncul karena kekeliruan dalam membaca Al-Quran yang dimatkan atau dikosarkan pada lafal-lafal tertentu. Seperti bacaan yang seharusnya dibaca mat panjang, malah dibaca qasar atau pendek, atau bahkan sebaliknya. Bacaan yang seharusnya dibaca qasar malah dibaca mat atau panjang. Nah, itu adalah pengertian bacaan gharib dan juga 6 jenisnya dan beberapa contoh cara pembacaan. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian cari saja di YouTube. Ada banyak contoh cara pembacaan dari jenis-jenis gharib yang Ibu sebutkan tadi. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa, untuk tugasnya 1 jam dari sekarang akan Ibu kirim di grup. Jadi, stay tune ya. Dan semoga penjelasan yang Ibu berikan tadi itu bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.